Siapa yang di sini belum pernah main judol? Lu udah pernah judol, Mek? Jujur lah, jujur dengan hati Kita nurani coba lah. dari bertiga kita ini siapa yang belum pernah judol? Jujur-jujuran dulu sebelum kita ngebahas ini. Cepetan, lu udah pernah judol belum? Binomo udah pernah lu? Lu pasti ada. Binomo, Bukan, gue bener-bener judol. Judol. The real judol. dari judol sama gue pernah main Zeus. Gue pernah main itu tuh apa, Bakarat. Oh. Bakarat Itu bukan tuh. judol, tuh judi. Itu kan di kasino. Iya. Enggak, ini di online bro. Oh, Online, bener-bener online. Oh. Dan bener-bener gue dicurangin, itu kelihatan banget. Harusnya bisa, wah ya pokoknya ada campur tangan Stephen Chow lah di situ lah. Emang Stephen Chow dewa judi ya? Dewa judi bro. Iya, Bro. Berarti kita semua udah pernah main judol. Terus Pernah. ngapain kita bahas judol? Keburukannya udah kita lakuin. Tapi gini, yang kita mau bahas tuh dampaknya bro. Yes, dampak masif, impulsif. Gimana? Dampaknya tuh kayak gimana? Menurut lo dampaknya judol itu apa? Buat Ini, oh sebelum ini gue pengen bahas ini nih. Iya, coba. Ini kan lagi hot banget nih soal judol. Gue pernah nonton film dari kisah nyata. Namanya No More Bets. No More Bets. Dari bahasa Inggris aja juga tahu dong, bahasa Indonesia apa? Iya. No More Bets. Apa coba? Untung gak pengen tanya. Ya. Ah, betul. Iya, betul banget. Betul. Iya. Terus? Jadi di filmnya itu dikisahkan, ini garis besarnya aja ya. Dikisahkan ada satu pemuda pinter banget. Dia orang IT, pinter banget. Jadi bikin kayak coding gitu, gue kurang ngerti lah ya. Kalau pokoknya intinya coding, dia bikin program. Jadi dia karyawan di satu perusahaan besar. Suatu hari dia mau diangkat nih jadi CEO atau pokoknya petinggi lah di perusahaan itu. Nah, setelah itu hari H, jadi teman-temannya itu udah apa namanya, udah euforia ya, maksudnya buat wah lu bakal jadi bos nih gitu. Iya. Ternyata di hari hanya yang dijadiin bosnya adalah anak dari founder perusahaannya. Dia kecewa lah, dia langsung lempar nenteknya, langsung pokoknya gue quit dari perusahaan itu. Itu IT-nya tuh yang jago coding tadi Iya, tuh. itu pokoknya dia ibaratnya udah Iya. kecewa, disappointing ya. Iya. Akhirnya dia langsung searching tuh, gue tanpa perusahaan lu gue juga bisa hidup, maksudnya gue bisa ya karena gue pinter gitu ya, karena nih orang pintar. Gue langsung searching tuh, dia langsung ketemu. Pas dia langsung ketemu, dia langsung dikontak sama orangnya. Pokoknya intinya lu nanti kerja di Singapura dengan gaji segini, lu dengan ada fasilitasnya, dikasih apartemen, dikasih salary-nya segini. Pokoknya udah deal lah. Oke, akhirnya suatu hari nih orang benar-benar dibawa ke Singapura. Dan banyak orang gitu ya. Jadi kayak satu elf gitu. Jadi satu elf itu mungkin isinya 15 atau 16 orang atau 18 lah. Pokoknya belasan orang. Cowok semua. Terus dia dibawa ke Singapura. Ada satu orang tour guide-nya pura-pura jadi tour guide. Padahal orang Orang gila. ya. Hah? Orang maksud gua orang yang ini judulnya. Jadi menyamar jadi gitu, jadi tour guide. Tiba-tiba pas diturunin di gangnya, pokoknya di jalan Singapura gitu, dicegat tuh sama preman-preman. Pokoknya digebukin, diapain, akhirnya dimasukin lagi. Jadi dibawa, jadi ditutup semua pakai karung, nggak boleh ngelihat. Jadi dibawa ke daratannya Kamboja atau Thailand lah, pokoknya perbatasan di situ. Di cerita film itu ya. Nah, jadi setelah dibawa, rumahnya besar banget kayak istana. Ternyata dia disuruh jadi programmer untuk judolnya, scammer. Jadi tuh di rumah itu banyak tuh, ada bagian scammer, ada bagian yang buat judol, terus ada cewek-cewek yang di hire buat apa namanya? Nyemangatin. Cheerleader dong. Iya. Give me a, bukan begitu. Nggak, maksudnya Terus dia, apa tuh? lo kalau yang cewek-cewek itu kan yang buat yang bagian kartunya gitu kan. Oh iya. Gitu kan, yang kamu bisa gitu. Nggak gitu ya kayaknya. Iya kan, itu kan judul, gimana ceweknya Iya. kamu bisa Iya, bisa. maksud Nih gua film apa sih, gue jadi bingung. Nah, maksud gua ini ceweknya itu
dia sekalian jadi admin, sekalian bisa jadi ini loh, Mek. Apa? Yang bagi-bagiin kartu tuh, apa namanya? Ya pokoknya gitu lah ya, lo Server. ngerti lah ya. Tapi Iya. kan itu bukan judul Judul yang jadi bagi-bagiin kartu. iya, maksudnya Kan di itu kayak robot ya, Bro. enggak, tapi itu mukanya muka adminnya itu, muka ceweknya Oh, gitu. yaudah. Nah, Terus? pokoknya intinya begitu lah ya. Iya. Nah, akhirnya dia dijebak masuk ke rumah yang besar itu, ke tempat sarangnya Judol. Akhirnya apa namanya, yang cowok ini, yang orang pintar ini, dia suruh bikin program lah intinya sama si bosnya Judol ini. Lu bikin program yang bisa menguntungkan gua dan bisa bisa apa namanya, ya pokoknya intinya gua mau untung sebesar-besarnya, lu bikin programnya gimana. Akhirnya dibikinin tuh. Nah akhirnya suatu hari dia ketemu sama satu cewek yang tadi gue bilang tuh, yang biasa bagiin kartu tuh gitu. Nah akhirnya jatuh cinta lah dia. Nah terus akhirnya mereka ngobrol-ngobrol gitu. Maksudnya lu udah berapa lama di sini gitu, ditanya-tanya lah cewek ini. Ya gua harus dapetin 6 juta yuan atau berapa gitu ya, gue lupa. Pokoknya ada targetnya baru dikasih lepas. Ya udah, karena nih cowok udah kadung suka gitu ya dan mau nyelamatin nih cewek, ya udah gue bantu deh. Gue jadi bikin satu program. Jadi bikin cewek ini tuh biar dapat pendapatannya tuh tinggi, biar dia langsung dilepasin dari Judol itu. Pokoknya singkatnya dibantuin lah sampai dapat targetnya. Setelah dapat targetnya ternyata nggak dilepasin begitu aja sama Judolnya ini, sama bos Judolnya. Dia kecewa lah sama bos Judolnya. Nah akhirnya dia ini cari cara gimana gue harus keluar dari tempat ini gitu. Yang cowok pinter ini, gue harus, pokoknya gue intinya gue mau keluar lah gitu. Akhirnya singkat cerita, Dari tadi nggak singkat-singkat perasaan. Dari tadi nih kayaknya nih kayak sinopsis dari awal sampai akhir gue rasa deh. Orang mah kalau singkat nih ya. Nggak, Intinya biar- ini film buat judul atau apa? Ini kayak semuanya diceritain loh. Udah kayak yang film-film di TikTok tau nggak lo? Iya. Yang ceritain di Sorry. Kayaknya beda. Gue kayaknya Channelnya bukan channel podcast, bro. kayak kasihkan gue. Pokoknya singkatnya begini. Sorry. Pokoknya ada korban. Jadi dari si IT ini yang udah masuk ini ada korban. Jadi ada satu orang China meninggal. Abis itu terlalu adiktif sampai benar-benar udah kayak narkoba gitu. Sampai dia bundir. Nah itu jadi intinya film ini yang gue mau sampein ke lu pada. ini baru. Ini baru kelar ya. Maksudnya tuh dampaknya tuh karena Judol bisa segitu menyeramkannya. Iya nggak usah sampai di film kali ya dulu ya. Kayaknya di dunia nyata juga banyak yang bundir gara-gara judul. Iya. Iya, lu ngapain sih? Dari tadi ngapain? Aduh, gue jadi bingung. Berarti dampaknya judul ini Bisa bundir. Udah. Bukan masalah Enggak. bundir juga. jadi kecanduan, Bisa kalau lu udah punya keluarga malah ngancur berantakan. betul. Hancurin keluarga lu. Gue juga suka dengar kisah dari teman-teman gue yang sekarang udah mulai pada pecah-pecah lah keluarganya, karena ya itu salah satu anggota keluarganya ada yang terlibat judol. Terus mungkin dikasih menang kan, sekali dua kali dikasih menang, terus namanya juga manusia kan, makin dikasih menang makin Serakah. rakus, jeger jualin ini itu, akhirnya kalah. Coba lagi sekarang jual motor kayak dijualin, udah lontang-lantung nggak jelas, pinjeman pinjol tuh, jadi dari judul ke pinjol. Jadi Udah satu lubang makin- yang sama tuh ya. Satu lingkaran setan lah itu. Ya udah akhirnya kan hancur-hancur juga. Ujung-ujungnya kalau nggak cerai ya udah bundir yang tadi dibilang. Ya kalau dari saudara Michael gimana? Kalau dampaknya judul nggak boleh sama kita berdua, gimana? Dampaknya judul ya. Tapi Tapi kita balik aja deh. Gini. Kita kan Kita balik. sama-sama udah tahu ya kalau judul itu udah pasti 90% kalah lah. Bener gak? 90% kalah. 90% kalah udah disetting dong. Bukannya 1000%. Iya 10% kasih menang. Kan tetap endingnya
Kalah. Berarti berapa persen kalahnya? 99,9. Oh iya. Nah, terus yang gue pengen tahu sih kenapa ya kita udah dikasih, udah tahu deh kita kalah tapi kita masih terus. Kenapa sih? Ya berarti dia belum tahu kalau dia itu kalah. Dia belum tahu kalau dia dikasihnya kalah. Lah, kalau ya sekarang lu udah nih, lu udah main judol nih. Lu Iya. main judol. Nah, lu misalnya udah kalah sekian rupiah lah ya, sekian uang. Kamu masih main lagi. Nggak sadar, iya. Berarti dia masih percaya kalau dia tuh masih bisa menang. Itu intinya udah itu aja. Blok. Ya udah. Kalau menurut gua mungkin ada salah satu faktor ini apa namanya, adrenalin. Iya. Jadi judul itu bisa jadi kayak memacu, kayak apa ya sebutannya, kalau olahraga kan lu Iya kayak benar-benar mau adrenalin betul kayak kalau olahraga apa lu sport jantung lah kalau main judul. Tergantung taruhannya ya. Kalau taruhan 10.000 nggak terlalu. Kalau taruhannya hidup dan mati lu. Aset lu. Misalkan adanya cuma motor, udah mati-matian. Iya, gue lu. tahu itu hormon seneng. Jadi hormon cacing-cacing beginian. naga-naga kan maksudnya Iya. tuh motor. Contohnya kayak gitu. Itu jadi sih benar juga. Cuma terlalu bodoh sih gue, terlalu apa ya? Kayak hidup tuh terlalu. Oh ya, ada yang sempet gue pernah lihat ya. Jadi dia tuh diajakin main judol. Katanya ya udah kan dia masih muda, ya Gen Z lah. Ya udahlah dia baru kerja berapa tahun lah. Akhirnya dia ngajakin temennya, ayo kita tabungan saving kita main judol sekalian lah. Kalau Biar jadi kita naga jadi sultan gitu. naga kalau jadi cacing ya cacing aja. Terus temennya nanya, lah kalau misalkan kita kalah gimana? Ya nggak apa-apa, kita masih muda, kita masih bisa cari duit lagi. Nah gitu kan. Kadang kan pemikiran gitu kan salah juga kan kayak gitu. Kayak pernah denger gue di mana? Iya, bener kan? Iya. Itu tuh kayak meme gitu. Jadi ada yang apa main. lu berdua itu yang main? Enggak lah, gue nggak pernah main judi gue. Gak mungkin Michael. Iya. Sebenarnya ya kita tuh semua berjudi. Hidup pun itu berjudi. Nah, Judi ini itu dia. apa sih? Ya kan? Kalau menurut lu judi itu apa? Nah, judi itu adalah pertaruhan. Tapi kita nggak bisa campur tangan sama resikonya. Itu judi. Tapi kalau hidup gue bilang pertaruhan juga. Tapi kita bisa meminimalisir resikonya. Kayak misalkan gini, simpelnya. Lu ke tempat kerja misalkan agak jauh nih, jauh. Lu pakai helm dong. Helm itu untuk apa? Yang pertama pasti biar nggak ketilang sama polisi, itu udah pasti, ya kan? Bullshit lah orang yang bilang, gue mau keselamatan segala macam. Ya mungkin ada, cuma mungkin pasti sebagian besar memikirnya karena biar nggak ditilang. Tapi lu kan pasti mikir mana tuh, Bro? Biar nggak ditilang. Konoha. Nah, tapi kan lu juga di samping itu kan lu mikirnya buat keselamatan. Kenapa? Karena lu kan nggak tahu sepanjang perjalanan ini. Itu kan sebenarnya pertaruhan nggak sih? Tapi lu bisa minimalisir resikonya. Jadi kalau misalkan lu jarak jauh nih jalan, lu pakai helm kan, kalau umpama amit-amit kecelakaan kan lu bisa ya nggak fatal banget lah. Nah, yang intinya kan lu jadi nggak tahu kan apa yang bakal terjadi ke depannya. Ya gua anggap sih semua itu pertaruhan. Cuma ya mana yang bisa diminimalisir resikonya, mana yang sama sekali nggak bisa, kayak ikutan judol. Itu sama sekali nggak bisa judul. Ya gua rasa Kalau dia nggak pinter bisa. banget, Kayak mana? Pinter kayak banget. dia ahli matematika bisa nebak. Dia pasti buat judulnya kalau dia pinter banget. Bener nggak? Dia nggak mungkin main. Bisa juga Dia main. langsung jadi Ada, bener gue ya? pernah baca satu kisah bener-bener kayak dari judul. Kalau bukan judul. lotre. Bukan lotre. Dari kasino, beneran kaya. Iya. Dari kasino. Tapi dia langsung bukan nggak lotre. lama. Bukan lotre. Oh, tapi dia langsung nggak lama kere lagi. Bukan. Oh. Lu beda. Itu beda kisah, Bro. Iya, kayaknya Itu beda. gue juga pernah baca. Iya kan. Itu kayak cerita pasaran banget, Cok. Kayak itu cerita pasaran banget sumpah. Tapi gue pernah lihat, Bro, dia saking pintarnya dengan matematika. Jadi tuh ada ilmu matematika yang gue lupa nama ilmunya apa. Pokoknya dia benar-benar master matematika. Jadi dia tuh bisa tahu yang bakal keluar, yang tebak-tebakannya tuh apa gitu. Tapi menurut gua Peluang. Ilmu peluang ya atau apa deh gitu. selama gini ya, kalau mungkin di kasino mungkin masih bisa karena kita bisa melihat secara fisik. Tapi kalau di online menurut gua mau sepinter-pinternya dia susah deh. Susah kalau Karena ini ya. kalau di online kan ya lu tinggal ngatur di sistemnya Iya. dan lu nggak lihat. Tapi kan kalau misalnya tapi di kasino juga susah loh menurut Bisa gua juga. lo. Kayak misalnya main kartu nih yang dibagiin tuh, itu kan ada aja dibagiinnya bisa udah lebih ya kayak kalau di film-film dah
yang Nah, ngocok lu dadu. kebanyakan nonton film itu loh, Itu Coyun Fat. Coyun Fat lu. Iya kan begitu kan. Ya. Iya, King Gini-gini Gamble. Enggak, Tiba-tiba enggak hilang, kan? digosok-gosok dong ya. Terus enggak berasap. digosok. Berasap ya. Ya bukan, itu di film maksud Oh gue. iya, Tapi itu kan di asli enggak oh, iya, nggak begitu. mungkin dong. Iya. Tapi maksudnya bisa aja ada cara curangnya di entah ada mesin yang shoot gitu. Nah, itu dia nih, jadi satu pertanyaan buat kalian juga nih. Kalau menurut kalian gimana nih? Itu judul itu emang settingan atau enggak gitu? Bener-bener yang enggak, bukan settingan Itu yang... pasti settingan lah. Nah ini lu anggap settingan enggak? Udah pasti. Lu mau bilang enggak? Enggak. Oh, lu mau bilang enggak nih? Jangan deh. Jadi lu pro nih. Iya. Gua nggak tahu juga sih itu settingan apa enggak. Cuma kayak sih settingan ya. Sebenarnya kita Enggak, tapi kenapa masa kita- iya gak tunggu. Pertanyaan gua, masa iya sih? Enggak ada satupun orang yang kaya dari judul. Enggak. Dari mana? Emang udah ada yang observasi lapangan? enggak kayak itu menurut lu kayak itu kayak apa Sukses, dulu? sukses, berhasil. Sukses itu kayak apa? Ya Gini udah, loh, yang penting setiap- dia lebih banyak menangnya daripada kalahnya. Itu lebih banyak return menangnya. Jadi misalkan dia kalah cuma $100, menangnya $1 juta. Ada nggak? Sekarang gitu. Kalau dari judul ya, judul Iya. itu judul judi online ya, bukan kasino Iya, ya. iya. Kalau menurut gua nggak ada. Menurut lo ada nggak? Menurut gua nggak ada. bukannya judi online sama kasino mirip sama ya? Ya kata lu kalau kasino lebih sulit kalau mau direkayasa Tapi direkayasa juga bisa harusnya deh. Bisa, cuma lebih possible-nya lebih susah. ke ini katanya judul. Kalau itu kan judul sistem. Menurut gua kasino juga sistem gak sih? Ya sekarang gini deh, lu percaya nggak ada orang kaya dari situ? Enggak percaya gua. Nggak percaya? Ih, dia nggak pernah lihat yang cerita Oh, itu. lihat. Yang menang lotre, apa menang apa sih? Ini story Terus apa pengalaman real story bener, atau bener real story. Beda nih, gua kasih tau nih, lotre sama Iya udah. kasino beda. Pokoknya dari situlah, dari Iya. peruntungan lah. Ya kan Iya. jatuhnya peruntungan juga kan. Iya. Lotre kan juga hoki-hokian. enggak? Menurut gua gini. Kalaupun ada yang menang dari judi, pasti dia sudah merasakan kemenangannya itu instan, bener gak? Iya. Pasti kan kalau judi itu instan kan, pasti suatu saat dia akan main lagi. Nah itu kalah pasti kayak gitu kan? Ya nggak tahu, siapa tahu dia udah main, udah puas, saking banyaknya terus nggak main lagi. Ya mana bisa Hendro sekarang gini. Ya bisa-bisa aja. Lu ibarat kata centong nasi lu di judi nih, lu kaya dari situ. Lu pasti kan udah nggak mau yang lain, pasti maunya centongnya di judi lagi. Ngerti nggak? Lu udah nggak mau berusaha lagi untuk cari uang dengan di tempat lain, lu maunya cari uang di tempat judi karena lu berasa bisa di tempat judi itu. Nah, sedangkan pada saat lu mau cari lagi, ternyata itu hari kekalahan lu. Pasti kayak gitu. Semua orang judi pasti kayak gitu miskinnya. Kebanyakan iya. Betul, Iya kan? betul. Tapi ada yang kaya, beneran kaya. Ini kalau Timothy Ronald nonton nih. Kan dia bukan judi, dia kan analisis. Jadi lu ngomong Bitcoin, judi. Wait, jangan. Jadi Bitcoin jangan ke situ nih. Panjangan nanti nih. Kebanyakan nih. Wah, Kita kemana-mana nih. Itu Nanti ntar kita aja bahas nih. lagi nih. Ntar aja nih. Kita bisa Oke, bahas oke, nih oke. Bitcoin judi apa enggak, ntar kita bahas guys. Ya terus gimana jadinya? Tadi sampai mana? Lupa. Ya tadi lu bilang kan katanya Menurut gua, nggak ada yang bisa menang kan, nggak ada yang bisa kaya. Nggak ada yang bisa kaya. Kalau lu bilang faktanya ada. ada siapa? Faktanya ada. Gue lupa namanya siapa, tapi gue pernah baca Kayaknya gue pernah juga kok nemu. orang Asia juga kok. Cuma nggak tahu miskinnya kenapa. Apakah dia masih miskin? Apakah dia Iya, miskin lagi? maksudnya gue dia cuman Dia dia kaya sukses sedikit, story-nya, tapi iya, gitu. tapi kejatuhannya kita nggak tahu ya. Cuman Sekarang udah jadi cerita beginilah kisah. Itu kayak Setelah 5 tahun itu gimana? kayak di mana kayak pernah dengar gua. Setiap ada yang lagi inilah kisah si ini mendadak ini. Ya udah berarti ya memang gitulah. Ya pokoknya Enggak, sekarang kita nggak usah ngomongin ke kita deh. Maksudnya dampaknya nih buat ya itu dampaknya. buat orang Indo. Ya itu. Jadi apa ya, dampak dia tuh kayak parasit, Mac. Jadi kayak sekarang yang gue bilang nih, kayak ada suaminya suami judol, ketagihan, mending menang, kalah. Ya mungkin menang lah 1 kali 2 kali, cuma kebanyakan kalah. Jadi dia jualin barang-barang dia nih buat nutupin jadi narkoba gitu ya. Iya bener, ini tuh salah satu hal adiktif selain narkoba. Tapi ya itu dengan cara judi online ntar ujung-ujungnya kemana sih sekarang? Apa sih sekarang banyak yang pinjol yang gampang banget tuh, yang ilegal juga mereka pakai tuh buat dapat modal, main lagi, Dan menang kalah Gue baru lagi. inget, dan gilanya judul itu
itunya nggak bisa dituntut. Eh, Bandarnya. Iya Ya benar. nggak bisa orang di luar negeri. Iya makanya itu kejahatannya, bener-bener kejahatannya. Kan bandar di luar negeri gimana mau nuntutnya? Bodohnya kita yang korban-korbannya ini masih aja gitu, maksudnya kayak ya bodoh sih memang kalau kayak gitu. Gimana ya Enggak, pemikirannya? sebenarnya. Oh lu jadi lu Ya tadi gue kontrol, jadi lu sekarang gue pelaku judul nggak lu? bukan. Gua nggak bisa bilang orang yang judul itu bodoh. Kenapa? Karena Tadi lu bilang goblok. Oh, Aja. Tadi lu bilang goblok malah pada bodoh. Lebih kasar lagi ya. Iya. ya, enggak, soalnya orang-orang judul menyasarnya itu mungkin ada sebagian orang kaya. Orang kaya itu pasti ada disasar ke judul. Tapi kebanyakan adalah orang menengah dan orang menengah ke bawah. Justru judul gitu sasarannya tuh orang menengah ke bawah, Iya, makanya gua jelasin, makanya orang-orang kaya. kan makanya lu nggak bisa ngomong itu bodoh dong, orang-orang itu dong, karena orang menengah ke bawah dan menengah Bodoh. enggak dong memperbaiki kualitas hidupnya. Ya itu cara yang bodoh untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara judi itu cara yang bodoh. Iya, cuman gini loh, Gimana? contoh. Contoh apa? Aduh, gua Sekarang lu mau contohin apa yang baik dari judul? bukan dari judul, pekerjaan. Ya jangan pekerjaan lah, orang sekarang lu ngotot judul. Bukan, maksud gua pekerjaan nih. Contoh seorang, sorry apa ya, gua bingung lagi. Seorang petani. Meskipun ya, Petani. meskipun karyawan juga itu bukannya sesuatu yang pasti loh, sesuatu yang pasti. Pokoknya sesuatu di luar yang hal yang pasti. Menurut gue yang pertaruhan, ya kan, kayak judi lah, kayak kerja jadi karyawan misalkan. Karyawan tetap pun aja masih bisa kok dipensiunin atau segala macam kan, atau di-cut atau segala macam, nggak ada yang ngejamin. Tapi seenggaknya itu resikonya lebih kecil daripada Bukan, gue lagi ngomongin apa yang mau gue bahas nih. Tapi gue ya bingung kerjaan. apa. Gue bingung kerjaan apa yang ntar gue ngomong kena nih gue nih. Tukang mie ayam deh, tukang mie atau ojek Enggak, online. contohnya apa? Bukan, ojek online. Kerjaan yang pasti. Oh, kerjaan yang Nggak pasti. ada yang pasti, Michael. Bukan, Ya enggak. maksud Ya gua- apa contoh satu? Ya, Kerjaan pasti menurut lo apa? sorry, petani misalnya contoh. Iya. Gimana caranya? Siap-siap lu celur. Dicarak lu. Gimana caranya dia bisa kaya? Dia bisa kaya nih. Contoh petani, seorang petani. Dia bisa kaya. Pasti kan dia mikirnya, wah gue judul aja deh. Gue bingung lagi nih. Gimana caranya dia untuk menaikkan Kualitas hidupnya. taraf hidupnya. Nah, Gimana caranya? tapi bukan judul caranya. Gimana coba? Ya gue nggak tahu, tapi bukan judul. Jadi lu kayak gini loh. Ya, Lu kayak untuk lu kayak menormalisasikan judul nih. Hati-hati. Lu ditonton nih ya. Lu kayak menormalisasikan judul lo. Jadi seakan-akan orang kalau mau kaya ya harus judi. Enggak Kalau kayak gitu. petani, kayak Iya. misalkan orang-orang yang ya itulah maksudnya yang latar belakangnya kurang, terus pendidikannya kurang. Ya satu-satunya lu caranya ya dari judul. Bukan, Ya nggak? gua lagi bilang, kan maksudnya Apa? lu bilang orang itu bodoh. Iya Ya, benar. orang itu kan bukan bodoh, orang itu nggak punya pilihan. Ya enggak. Ya gue nggak tahu ya. Nggak punya pilihan Tapi dong. tapi nggak judul juga pilihannya. Iya bener, nggak judul juga. Ya udah. Ya kalau nggak judul juga berarti lu harus tahu dong kasih pilihan mereka apa dong. Lu kok gue yang ngasih? Kenapa gue yang harus ngasih? Iya kan lu sudah bilang dia bodoh. Berarti lu Iya. punya solusi dong. Iya, ya gue nggak tahu solusinya apa nih. Tapi yang gue tahu kalau dia mau kaya dari judul itu ya sama aja dia bodoh. Karena kan lu sendiri bilang judul itu juga settingan. Lu bilang pun juga nggak ada yang kaya dari judul. Kalaupun kaya dia bakal miskin lagi dari judi. Karena memang judi itu udah kayak apa ya? Sesuatu yang nggak mungkin. Iya nih. Ya terus Ini, kenapa lu? enggak, ini disclaimer dulu. Iya. Gua nggak pro sama judul. Gua Kayaknya lu bakal direkrut Indraken nih. bukan, Direkrut Binomo. Bukan, gua nggak kita disclaimer dulu. Lu brand ambasador judul ya? Gua nggak pro sama judul, tapi gua membantu masyarakat yang ikut judul. Bukan, maksudnya masyarakat yang sudah terjerumus judul. Apa nih solusinya untuk Kalau menurut masyarakat gua, ini? kalau menurut gua berarti infonya yang harus dibanyakin. Kalau menurut gua ya, ini sudut pandang lu. Sudut pandang gua, sorry. Ini gua udah faktor ngantuk nih. Kalau sudut pandang gua, kayaknya orang-orang, sorry ya, maksudnya orang-orang bawah, kalau contohnya kayak tadi petani itu kan menengah ke bawah. Kalau kayak kita ini kan udah, karena kita mungkin
apa ya, dapat informasinya lebih cepat karena di kota juga mungkin satu, jadi tuh udah tahu info banyak gitu. Kayak misalkan gini, kita tahu nih konten hoax, kita tahu gitu, belum tentu orang-orang ini tahu juga, bisa aja ini dianggap beneran. Nah sama juga pun kayak judul, mungkin judul ini orang judul kan nggak mungkin ini judi bikin Anda miskin, kan nggak mungkin. Orang yang judi, misalkan gue penjual judi nih, gue bikin iklan, kan nggak mungkin lu main judul pasti miskin, nggak mungkin. Pasti di rata-rata ya iklan yang pernah gue main judul ya dulu ya 100% menang, dikasih kemenangan, kan begitu kan. Nah orang-orang yang menengah ke bawah ini mungkin mikirnya yang tadi kayak gue bilang, interpretasi. Nah jadi mereka karena udah terguyur dengan iklannya, dengan bujuk rayuannya tuh, oh iya sekali, 2 kali menang, 3 kali menang, sekali dikasih kalah, pikirannya oh ya masih bisa. Nah jadi kalau menurut gua yang harus dibanyakin adalah influencer. Jadi kalau menurut gua ya, pemerintah itu harusnya guide influencer buat kasih informasi. Selama ini kan yang dipakai judul kan influencer juga. Tapi Bener kan? sudah enggak kan? Iya dulu. Maksudnya dulu iya. Dulu banyak banget kan. Kalau sekarang pun aslinya ada juga. Influencer apa? Judul. Iya influencer. Ya maksudnya ya pokoknya selebgram kayak gitu yang masih tipis-tipis, bro. masih tipis-tipis yang masih jualin Zeus gitu tuh, Slot, judul-judul ya. slot. Nah, harusnya pemerintah itu guide selebgram lah, artis lah yang terkenal. Nah, itu harusnya bisa, maksudnya gua itu biar kalangan bawah itu nggak termakan dengan iklan-iklannya ya. Jadi itu yang harus itu PR-nya gitu maksud gua. Jadi nggak semua level sama nih. Kayak misalkan orang-orang tua deh ya. Orang-orang tua kan kebanyakan kan kemakan hoax tuh. Yang kalau dari WhatsApp tuh. Yang kolot-kolot ya. Iya, yang kolot-kolot. Nggak usah anak muda. Maksudnya nggak usah orang-orang yang menengah ke bawah, orang tua kita deh. Iya, Orang tua kita kebanyakan masih ini meninggal loh. ada yang nelfon. Ah, Ini anak tante nih di kantor polisi. betul. Transfer tante. Betul. Nah, maksud gua tuh judul itu mungkin bisa ya kayak gitu juga. Nah, makanya kalau menurut gua harusnya informasi yang dibanyakin. Jadi pemerintah juga harus ya, Aware. kalau sekarang sih pemerintah juga udah aware, udah sangat berantas gitu ya. Cuma maksud gua Emang iya tuh. jelas itu. Jelas itu. Jelas. Kan udah banyak kan yang digerebek-gerebek kayak kemarin di Pluit atau di Suplik atau di mana ya kantornya ya? Yang pokoknya digerebek lah itulah. Oh yang digerebek tapi udah kosong duluan itu ya. Wah, kalau itu udah Oh iya. no comment ya. Ya pokoknya gitu tuh maksud gua, harusnya ya itu selebgram lebih dikerahin lagi, lebih diapain, informasi lebih dinaikin lagi, di up lagi, biar memang betul kata Michael. Jadi yang kemakan itu bukannya kalangan menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Itu kalau menurut gue ya. Jadi dampaknya itu kalau gue lihat dari filmnya itu lagi mengacu ya. Jadi dia itu benar-benar adiktif. Ini gue nggak panjang. Sorry nih, ini gue nggak panjang lagi. Pokoknya adiktif sampai jual-jual barang udah kayak narkoba deh pokoknya. Iya. Magicom dijual, sampai ada barang yang tas selempang yang biasa dipakai misalkan cuma dapat 100.000, ya udah nggak apa-apa, yang penting gue bisa judul hari itu. 100.000 pun 50.000. Oh, gue pernah dengar ini tukang bakso langganan gue, bener-bener tukang bakso, dia setiap hari main judul goban 50.000. Jadi menang nggak menang dia jatahin harinya itu 50.000 buat main judul. Alasannya apa? Nggak tahu, senang aja. Hah? Senang aja. Memacu adrenalin. Betul. Itu dia mungkin ya itu tuh apa? Endorfin ya? Memacu endorfin kan? Kayak dulu dia suka main togel kali kayak gitu. Jadi kayak melekat aja gitu, apalagi sekarang. Bisa jadi. Iya kan, jadi kayak ngikut aja udah perkembangan zaman kan, judul lagi rame nih judul. Iya. Banyak di tempat gue juga. Jangan-jangan Intel terus lagi menyelidiki judul, kan tukang bakso biasanya. Lu Bisa dipancing-pancing. juga sih ya. Lu dipancing terus, lu Bang ditanya. main aja bang gitu. Bang ya. main aja. Oh, saya udah biasa main nih, banyak kok Wah, soalnya. udah lu kena. Lagi main bakso begini sambil gini, tangan gue di bawah kok. Polisi, halo, Jangan polisi. itu terus. Enggak lah. Enggak. Ya pokoknya intinya begitu. Maksudnya tapi dampaknya sebegitu mengerikannya judul, sama kayak narkoba. Sampai yang tukang ojek online aja
nyari duit cuma buat main judol. Ya udah kalau gitu berarti kita kasih saran dong. Berarti kalau gitu saran lu apa nih buat memberantas Ya judol? itu. Ya Kayak itu info-info. tambah informasi Informasi lebih digalangin. Soalnya kan kalau orang-orang itu kan kebanyakan kemakanya kan dari stigma ya, dari pengucapan biasanya kan. Ya. Sekali lagi, jadi harus kerahinya ke artis-artis mungkin yang terkenal kayak itulah ya. Ya pokoknya yang terkenal lah harus ikut berpartisipasi juga. Begitu kalau dari gua. Tapi bukannya gini loh. Kalau memberantas suatu kesalahan, kalau begitu kan kita cuman memberantas dari sisi atasnya aja. Kenapa nggak kita tak tumbang akarnya? Akarnya berarti orang judolnya. Pemiliknya Oh dong. iya mas gua pemiliknya judolnya. kan dari luar kata lo luar negeri bandarnya. Iya tapi kan bisa aja. Maksud gue merasa kayaknya kita bisa deh. Tapi kayaknya susah deh. Iya, kayaknya. Soalnya gue pernah ini gue juga kelupaan. Tadi gue pengen nyampein tapi kelupaan. Ada gue lupa menteri apa gitu. Dia pernah ngobrol bukan ngobrol. Dia pernah ngomong di konversi pers, bro. Dia itu ngomongnya itu udah belak-belakan. Jadi asli tuh dia tahu dalangnya itu siapa. Paling terbesarnya di Indonesia. Dia udah ngomong juga ke presiden, tapi presidennya cuma ketawa ke TV. Pas ditanya ya begitulah ya, gue nggak mau sebutin. Pokoknya gue pernah lihat di media sosial. Kalau menurut gue, kalau misalkan pemainnya nggak ada, pasti mati semua. Jadi kalau lu mendingan pemainnya aja yang kita ini, karena kalau akarnya susah gitu ya. Kayaknya terlalu rumit ya. Soalnya Gampang sih kayaknya. kayak Jadi mendingan Mendingan login sih. mendingan gue login masuk deposit ya. Gocap lah. Gocap. Kalian harus coba. Yang belum pernah coba kalian coba dulu sekali. Jangan dong, ntar kan jadi ketagihan. Jangan Itu ntar dong. kayak tukang bakso Intel tadi, Tapi belum 50.000. tentu. Ntar kalau orang itu ada yang ngikutin, ya udah 5.000 deh sehari. Kali 100 orang, kali 1.000 orang. Dan yang paling gilanya Indonesia urutan pertama di Judul. ASEAN. Wih, Itu harus dibanggain apa pencapaian salah satu pencapaian Indonesia yang Yoi. patut dibanggain apa disesali? Apa disesali? dibully. Jadi menurut kalian gimana nih tentang judul ini? Silakan tulis di kolom komentar. Atau kalian mungkin punya pengalaman yang bisa kalian bagikan di seputar perjudolan ini, ya siapa tahu kita bisa Pernah sampai sekarat, mampu. Abis itu bangkit lagi, coba Iya. di-share. terus Balik terpuruk lagi lagi. Kita tunggu itu, yang terpuruk lagi kita tunggu. Kita demen kalian terpuruk. Makanya stop judul. Stay. Stay calm.